Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak sareng Ibu. Rampes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang kedua ini, saya kembali lagi menjadi host. Dan sekarang yang menjadi moderator adalah Bu Devi. Sebagai narasumbernya adalah Bu Yuliati. Selamat datang kepada Pak Bambang, Bu Nina, dan Bu Siti. Seperti biasa, ya mungkin nanti kalau di antara Bapak dan Ibu yang bukan, kita moderator sudah mempersilakan. Dan jangan lupa mengisi esensi nanti akan ditampilkan di chat. Harapkan Bapak dan Ibu mengisi presensi tersebut. Saya langsung aja ini ke Bu Teti, dipersilakan sebagai moderator. Terima kasih Pak Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita siap. Bu Teti kurang keras. Kurang keras. Oke. Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keras cukup? Ya. Cukup ya? Oke. Siang hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan apa ini tuh? Presentasi praktek ya kita ya ceritanya. Gilat. Tugas. Ya, mengerjakan tugas dari CVT Jabar 6 ya. 6. Para hadirin yang saya hormati, hari ini siang ini kita akan membahas materi tentang integrasi literasi dalam implementasi SPMI. Narasumber kita pada hari ini, pada siang hari ini adalah Ibu Yulianti MPD. Beliau adalah seorang yang tidak asing lagi, kita kenal sebagai aktivis literasi di Distrik Kota Bandung, dan kita semua insya Allah sudah pada kenal ya, sering lihat. Dan beliau juga selain aktif selain beliau juga aktif juga dengan sigelisnya, kemudian MGG-nya, ya MGG ya, MGG-nya. Ini narasumber yang sangat hebat, multi talent, dan hari ini akan memberikan materinya kepada kita semua. Materinya yang sangat menarik, yaitu integrasi literasi dalam implementasi SPMI. Kepada Ibu Yulia, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Teti untuk pengantarnya ya. Ya. Aduh, itu. Kayaknya ini udah tadi dibahas ya. Lewat aja. Oh iya tuh. Ini yang ngatur materi Bu Teti ya? Host. Oh ya, apa ya lewat aja. Saya nggak bisa masuk. Oke, selamat semuanya. Materi yang akan saya bawakan ini tidak asing lagi ya, tentang integrasi literasi dalam implementasi SPMI. Lanjut. Oke. Pada awalnya ini saya ingin istilahnya bercerita sedikit tentang kekayaan kita Indonesia ya, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga pendidikannya. Bisa sambil lanjut aja Pak Yoyo, ini karena waktunya juga jadi rada maraton ya. Nah, kita tahu ya bahwa sumber daya alam Indonesia itu luar biasa sekali. Kalau dikatakanlah melemparkan kayu itu bisa jadi tanaman, itu benar ya. Begitu juga dengan sumber daya manusianya, jumlah penduduk Indonesia yang luar biasa juga. Lanjut aja Pak Yoyo.
Oke. Nah, sumber daya alam tadi sudah disampaikan juga luar biasa, apalagi sumber daya manusianya. Tapi kenyataannya di sumber daya manusia Indonesia itu sendiri masih belum apa ya, istilahnya kompetensinya itu masih kurang. Itu berdasarkan beberapa hasil penelitian. Boleh dilihat juga lanjut, Pak Yoyo. Nah, ini. Ternyata jumlah penduduk yang luar biasa itu tidak berbanding lurus dengan kompetensi dengan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Betapa banyak kasus yang terjadi, mulai dari bagaimana apa ya, perilaku remajanya, kemudian banyak kasus, bahkan hutang negara juga dan sebagainya. Salah satu penyebab ini semua, kalau kita mau jujur, itu adalah karena rendahnya literasi. Nanti kita lihat bagaimana hubungannya permasalahan yang ada di Indonesia ini antara jumlah penduduk, sumber daya manusia, dan kekayaan alam dengan literasi. Oke. Lanjut. Nah, apalagi apa ya istilahnya mutu pendidikan di Indonesia. Banyak kita tahu di sini antara mutu dan pelayanan itu masih belum rata ya. Kalau di sini saya sertakan 34,26%, nilai penguasaan materi juga masih kurang. Ini berdasarkan hasil penelitiannya. Kemudian masih juga ada antara 37,6% anak usia 15 tahun masih juga belum bisa membaca, tanpa bisa membaca, tapi dia belum bisa menangkap makna dari bacaannya. Kemudian juga kemampuan membaca siswa SD Indonesia itu masih berada pada tingkat 38 dari 39 negara. Ini semuanya adalah hasil penelitian. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini bahkan yang terakhir yang dirilis pada tahun 2019 kemarin itu hasil tingkat literasi Indonesia dari PISA, Program for International Student Assessment, itu menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 diberlakukannya Permendikbud nomor 23 tahun 2015 itu tidak ada peningkatan yang signifikan bahwa kegiatan literasi itu sudah dilaksanakan. Buktinya kita masih tetap gitu ya, tahun 2015 di posisi yang demikian dan di tahun 2018 juga masih sama. Di sini kita bisa lihat bahwa di urutan Indonesia itu masih tetap saja di 487, skornya juga 371. Ini diambil dari 12.098 peserta didik saat itu hasil PISA ya. Kemudian skor matematika dan sains juga itu berada di bawah rata-rata. Apalagi kemampuan baca dan literasi juga mengalami penurunan. Menunjukkan bahwa 30% peserta didik di Indonesia itu belum memenuhi hanya 30% yang memenuhi kompetensi kemampuan baca minimalnya. Iya, otomatis kemampuan literasi itu juga berimbas kepada masih rendahnya tingkat mutu pendidikan di Indonesia. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini hasil penelitian dari tahun 2009 bahkan 2012 juga sampai 2018 kemarin belum ada peningkatan. Ini hanya data saja. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara literasi supaya bisa diimplementasikan ke dalam SPMI. Oke, lanjut saja, Pak. Nah, melihat tadi yang sudah disampaikan mulai dari sumber daya alam, kemudian sampai kepada tingkat literasi yang masih rendah, dan itu juga berimbas kepada tingkat mutu pendidikan juga yang masih rendah, itu menunjukkan literasi di negara kita itu masih dilakukan istilahnya bukan berarti setengah hati ya, berarti semua masih belum ada sinkron antara apa yang dianjurkan oleh pemerintah kemudian yang sudah dilakukan oleh sekolah. Nah, kita bisa lihat mengapa literasi itu sangat penting karena banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama, baik itu tantangan yang datangnya dari internal maupun tantangan global. Kalau internal itu sendiri jelas budaya baca masih rendah, masyarakatnya juga belum literat, kemudian penumbuhan budi pekerti juga entah menjadi tanggung jawab siapa, itu masih saling lempar istilahnya.
Apalagi pendidikan karakter di sekolah itu katakanlah kalaupun ada tidak terlalu presentasinya sangat berkurang. Kemudian juga terjadinya krisis jati diri bangsa di negara kita, banyak permasalahan yang timbul di generasi muda dan sebagainya. Oke, kemudian walaupun memang saat ini sudah ada ya istilahnya mah sekolah ramah anak dan sebagainya, tapi itu juga belum semuanya bisa dilakukan. Itu tantangan internal, sementara tantangan global sendiri itu yang datang dari luar itu lebih luar biasa lagi. Globalisasi terjadi, masyarakat ekonomi ASEAN juga, kita mau tidak mau, masyarakat Indonesia itu harus siap dengan tantangan global. Kita nggak bisa, kalau nggak nanti kita jadi budak di negara kita sendiri. Baik, kita lanjutkan. Oh ya, sebentar. Ini ada pengertian literasi ya dari National Institute for Literacy yang mengatakan bahwa literasi itu adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Sebenarnya pengertian literasi itu juga banyak dari para ahli yang sudah disampaikan, tapi di sini saya mengambil yang ini. Karena yang lebih penting menurut saya itu adalah justru bagaimana memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa literasi itu ada 6 ya, 6 literasi dasar. Ada baca tulis, ada numerasi, finansial, kemudian ada sains, budaya dan kewarganegaraan, teknologi informasi dan komunikasi. Tapi kenyataannya itu belum semua bisa dilaksanakan. Kita masih bergelut di dalam kegiatan literasi itu hanya baca tulis. Jadi masih sangat dasar sekali gitu. Belum ke yang lainnya. Padahal kehidupannya tidak bisa hanya sampai di situ, dan ini perlu peran serta dari berbagai pihak. Tidak bisa hanya di sekolah saja atau hanya orang tua saja dan sebagainya. Jadi perlu ada urung rembuk ya dari semuanya agar 6 literasi dasar ini dapat dilakukan. Oke, lanjutkan saja. Nah, di sini dengan segala permasalahan itu tentunya perlu ada upaya yang real bagaimana meningkatkan literasi dan mutu pendidikan di Indonesia, karena itu nyambung ya, kalau literasinya maju, insya Allah mutu pendidikan di Indonesia juga akan maju. Nah, di sini saya menjabarkan ada 3 yang penting hal untuk diperhatikan, yaitu sarana dan prasarana, yang kedua peran dan keterlibatan, kemudian regulasi. Oleh siapa gitu yang harus melakukan ini? Ini ada 3, orang tua berperan andil, kemudian negara apalagi gitu ya, kemudian masyarakat. Nah, kalau di sini saya tidak akan membahas tentang bagaimana peran orang tua ya, kebetulan karena memang judulnya juga literasi, implementasi literasi dalam SPMI, berarti otomatis ini berhubungan dengan negara dan dengan pendidikan. Negara sendiri sudah melakukan sebuah upaya mengeluarkan sebuah regulasi dengan mengeluarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Nah, otomatis Permendikbud ini harus dilakukan di sekolah, di semua jenjang. Nah, kita akan lihat apakah benar semua upaya literasi itu sendiri sudah bisa dilakukan oleh semua sekolah atau bagaimana gitu ya di sekolah itu. Karena sepengetahuan saya sudah mencoba melihat, kami kebetulan di Kota Bandung itu Pokja Literasi yang istilahnya bukan mengurusi ya. Kami mencoba untuk terjun melihat bagaimana literasi di Kota Bandung. Jadi kita bisa melihat bagaimana sekolah-sekolah yang di Kota Bandung itu dalam melaksanakan literasi. Secara kasat mata mungkin untuk sekolah-sekolah besar itu sudah ada. Apalagi nih misalnya ada contohnya nih, kebetulan Pak Bambang hadir. Kalau untuk sekolah Taruna Bakti itu luar biasa, bahkan tahun kemarin itu sebagai sekolah literasi ya juaranya untuk Kota Bandung, untuk Tarba. Tapi di sisi lain masih banyak sekolah yang sama sekali belum bisa menerapkan literasi itu harus seperti apa. Harus seperti apa, dan itu sangat disayangkan sekali. Baik, sekarang untuk melihat bagaimana hubungan literasi dengan SPMI, di sini kita tahu bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan juga dengan melakukan SPMP ya, sistem penjaminan mutu pendidikan. Nah, di dalam SPMP sendiri itu ada 2, SPMI dan SPME. Nah, tentunya
yang lebih berkompeten atau katakan yang lebih bertanggung jawab untuk bagaimana melaksanakan literasi di sekolah adalah yang berhubungan dengan SPMI. Ya, kalau untuk SPME itu nanti kami yang kebetulan pengawas juga berada kedudukannya di SPME yang akan memonitor bagaimana pelaksanaan SPMI ataupun literasi di sekolah. Nah, kemudian SPMI sendiri itu mencakup dua hal ya, ada tiga, ada literasi, PPK, dan K13. Nah, ketiga hal ini merupakan indikator yang sangat penting di dalam pelaksanaan SPMI. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana literasi diintegrasikan di dalam SPMI. Oke, sehingga nanti ya, ini kemudian slide selanjutnya. Untuk apa sih integrasi literasi itu dilakukan di SPMI? Berarti bukan berarti untuk ngajak baca gitu ya, enggak juga. Kita akan lihat bahwa ternyata literasi itu harusnya menjadi ruh dalam implementasi sistem penjaminan mutu SPMI di satuan pendidikan. Kemudian dengan adanya literasi itu bisa mengidentifikasi tantangan, alternatif, solusi dalam mengintegrasikan nilai literasi. Kemudian juga diharapkan dokumen yang dihasilkan dari SPMI itu juga berbasis literasi. Jadi tertata rapi, kemudian jelas bisa dicari dengan cepat, terdokumentasilah seperti itu. Kemudian yang lebih pentingnya lagi kalau menurut saya itu adalah bagaimana menghasilkan warga sekolah dan generasi itu yang bersifat berkarakter literat, karena itu yang lebih penting. Buat apa dokumen banyak, segala macam ada, tapi istilahnya mah warga sekolahnya, kemudian peserta didik kita juga tidak berkarakter literat. Kita lanjutkan. Ya. Kalau ini pengertian SPMP dan juga SPMI ya. Kita lanjutkan saja. Nah, ya. Nah ini. Kita akan melihat bagaimana siklus penjaminan mutu internal dan hubungannya dengan SPMI. Di sini, pelaksana SPMI itu ada di sekolah, itu ada kepala sekolah, ada guru, dan tata usaha. Nah, berdasarkan kebijakan pemerintah, nah di situ kan harus dijabarkan, di dalam SPMI itu ada visi, ada misi, dan kebijakan sekolah. Nah, itu tercantum dalam pemetaan mutu. Kemudian, semua itu harus dijabarkan dalam penyusunan rencana pemenuhan di sekolah. Atau istilahnya boleh dimasukkan di dalam RKAS. Dan RKAS itu juga harus dibuat berdasarkan kalau masukan dari guru, tata usaha, serta kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di sekolah. Begitu juga halnya dengan kegiatan literasi. Jangan sampai sekolah istilah di dalam RKAS-nya apa, kemudian yang dilaksanakan di lapangan juga apa-apa lagi, mending kalau ada gitu ya, tapi kebanyakan biasanya itu kegiatan literasi itu agak diabaikan. Itu berdasarkan temuan di lapangan gitu ya. Jadi seadanya, sehayunya aja gitu ya. Padahal itu tidak bisa seperti itu, harus direncanakan lebih dulu. Kan ada tim pengembang sekolah, kemudian di dalam literasi itu sendiri juga ada yang namanya tim literasi. Itu juga harus ada SK-nya yang jelas. Jadi tidak bisa sembarangan begitu saja. Jadi literasi itu juga hal yang sangat penting dan itu harus diakui oleh kita semua. Baik, selanjutnya ini ada pelaksanaan rencana pemenuhan mutu, kemudian ada evaluasinya juga dan penetapannya juga. Oke. Nah, di sini yang jelas semuanya itu harus mengacu kepada pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Jadi literasi itu juga mengacunya tetap ke sana bagaimana agar 8 SNP itu dapat terpenuhi. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, di sini akan dijelaskan tentang bagaimana integrasi literasi dalam SPMI. Seperti tadi yang sudah disampaikan, SPMI itu ada tiga itu kategori lah katakanlah, kategori implement. Nah, di sini ada K13, PPK, dan GLS. Nah tadi juga sudah disampaikan ya bahwa ini untuk mencapai 8 SNP. Nah, di sini di dalam kurikulum misalnya ya untuk mencapai K13, di sini harus gurunya juga harus berbasis literasi. Sehingga ketika mereka melaksanakan proses pembelajaran di sekolah itu sudah berdasarkan hasil baca, hasil telaah,
sehingga ketika melaksanakan pembelajaran, melaksanakan media atau metode pembelajaran itu ya yang tepat berdasarkan hasil literasi, hasil bacaan. Karena setiap siswa itu juga berbeda-berbeda, mereka harus bisa melaksanakan ini. Guru yang literat, dia akan tahu metode apa yang harus dia lakukan yang tepat berdasarkan peserta didiknya. Kemudian ini ada SKL, standar kelulusan. Di sini diupayakan supaya siswa kita itu mencapai ke 6 tadi literasi dasar itu. Yang mereka harus gemar membaca, kemudian juga literasi numerasinya juga jalan, apalagi sains dan sebagainya itu harus. Dan yang lebih penting lagi itu budaya dan kewarganegaraan itu juga harus masuk. Oke, nah ini yang sebelah sini itu ada standar sarana dan prasarana. Mungkin kalau di kota-kota besar ini bisa gitu ya, tapi bukan berarti di kota-kota kecil juga tidak bisa dilaksanakan. Kita tetap bisa harus menyediakan sarana untuk literasi itu harus bisa terpenuhi. Bahwa kelas yang baik, yang bisa membangun budaya baca, yang membuat nyaman untuk membaca itu harus tersedia. Mulai dari pojok baca, mading, kemudian ada hasil-hasil review anak itu harus ditampilkan supaya memotivasi bagaimana anak itu untuk lebih meningkatkan lagi berliterasinya. Jadi kelas itu harus hidup, harus jangan bersih gitu ya. Kalau dulu zaman kita kelas itu harus bersih, nggak boleh ada apa-apa gitu. Kalau sekarang udah nggak zaman lagi. Kalau sekarang itu justru kelas yang bagus, yang kreatif itu ya segala hasil karya anak itu bisa ditempel gitu. Itu yang lebih baik. Bukan berarti seperti ya ada istilah jadi kelas itu kayak anak TK ya gitu. Ya tidak seperti itu juga, tetap harus ada pengaturan-pengaturan dan itu perlu turut dari wali kelasnya juga. Dan seperti Oke, kita lanjutkan saja. Oke, Pak Yayun. Nah, ini masih, nah tapi pada kenyataannya, yang dihadapi sekolah berhubungan dengan implementasi SPM itu, berhubungan dengan literasi itu ya tetap saja gitu ya, pemahamannya masih rendah tentang siklus SPMI. Mungkin ini nanti akan dibahas oleh pakar kita, Pak Yoyo ya, kalau tentang SPMI ya. Lebih jelasnya. Kemudian ternyata minat baca siswa kita juga masih rendah gitu ya, walaupun sudah diberlakukan SPM itu harus ada literasi harus ada dalam SPMI, tapi kenyataan masih tetap seperti itu. Kemudian jiwa pembelajar pendidiknya juga sama. Kita itu kalau dikatakan minat baca itu tinggi minat baca, coba kalau ada HP ya, WA gitu, sering share dan segala macam. Tapi apakah betul kita sudah baca dulu apa yang kita sharekan? Kemudian kalau kita kadang melihat suatu informasi di HP, udah agak banyak dikit aja gitu yang di share tuh udah males gitu. Udah males. Nah, itu kenapa? Jadi sebenarnya minat baca itu tinggi, tapi daya baca kita yang kurang. Kemampuan kita untuk mengetahui sebuah informasi itu yang kurang. Jadi masih dipilah-pilah perlunya apa, ya itulah yang kita kejar gitu ya. Jadi kebanyakan udah langsung main like aja tanpa dilihat gitu ya. Tapi ya lumayan lah daripada sama sekali yang tidak memberikan respon ya. Kemudian ini juga masih adanya juga rendahnya kreativitas dan inovasi. Seharusnya SPMI di sekolah juga bisa meningkatkan daya kreativitas dan inovasi baik oleh gurunya maupun oleh siswanya. Itu seharusnya seperti itu. Ya kenyataannya memang masih sangat rendah ya. Justru kadang guru yang kreatif itu oleh rekannya istilahnya mah dicibirkan lah, nanaonan lah gitu ya. Kadang seperti itu. Jadi masih ada mindset di kita di lingkungan sekolah juga yang belum terbangun dengan baik, dan itu perlu suatu pemahaman yang lebih kelihatannya sepele tapi sebenarnya tidak juga ya. Kemudian apresiasi dari sekolah maupun lembaga-lembaga yang lain itu masih rendah terhadap pencapaian siswa maupun pencapaian guru ya, seperti itu. Padahal apresiasi itu tidak harus selalu dengan dengan pemberian hadiah yang luar biasa, tapi dengan kata-kata, dengan ucapan terima kasih, dengan sanjungan itu juga sudah cukup untuk supaya serta didik kita atau kita lebih giat lagi dalam melakukan literasi dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, halo.
Halo? Ibu. Ah, Iya, iya, dengar nggak? Saya ada. ada dengan siapa ini? Mana ya? Ada. Kela baru. Oh, Bu Nela ya. Oke, Bu Nela. Ya. Ya. Oke, silakan. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah disampaikan juga. Tolong Bu, siapa nih yang? Jadi ada double suaranya. Oke, kita lanjut. Jadi perlu adanya perubahan paradigma dari TPMPS, bagaimana merubah kondisi literasi di sekolah yang masih rendah untuk mencapai literasi yang lebih baik. Karena itu juga akan menunjang pencapaian visi dan misi sekolah. Tidak bisa tanpa adanya literasi yang baik. Oke, kita lanjutkan. Ya, lanjut. Oke. Oh, ada Bu Yani. Ya. Baik, kita lanjutkan juga. Ya, dengan adanya literasi, maka diharapkan TPMPS itu lebih memahami, karena literasi kan membaca ya, mereka membaca, memahami tugas pokok dan fungsinya dari masing-masing yang ada di sekolah, baik itu dia sebagai guru, dia sebagai wali kelas, kemudian dia sebagai kurikulum dan sebagainya. Kalau mereka baca, mereka berliterasi, mereka tahu dengan benar apa yang harus mereka lakukan, dan otomatis tahapan pelaksanaan SPM itu juga bisa dilakukan dengan baik, yang mencakup 8 NSP itu. Kemudian juga insya Allah akan melek literasi, dan kemudian satu sekolah itu akan memiliki visi yang sama untuk meningkatkan mutu sekolah. Kemudian juga dengan adanya sikap literat, maka akan timbul warga sekolah yang santun lah istilahnya, menjaga ucapannya, kemudian budaya di sekolah itu akan semakin baik. Oke, dengan giat membaca, kemudian giat berdiskusi, mencari solusi untuk masalah, bukan saling menyalahkan kalau ada masalah ya. Kemudian dokumen juga akan tertata lebih baik kalau kita mempelajari dengan lebih baik lagi. Oke, kita lanjutkan saja. Lanjut. Oke. Nah, ini hanya contoh saja Grand Design GLS Kota Bandung, bahwa Kota Bandung itu memiliki pokja literasi, tentunya ini sudah disampaikan bahkan kepada kepala dinas. Di sini kita akan melihat satu kesatuan ya antara sekolah, antara pendidikan distrik, kemudian masyarakat juga. Di sini ada orang tua, ada komunitas, ada TPM. Karena literasi tanggung jawab kita semua, gitu. Itu tidak mungkin terlaksana. Kemudian otomatis itu juga nanti akan nah di sini tim literasi sekolah kalau baik antara guru dan siswa harus saling terintegrasi ya, bagaimana mereka melaksanakan baik itu pembiasaan, pengembangan maupun pembelajaran. Kalau pembiasaan itu sudah umum, membaca 15 menit di sekolah itu mau tidak mau harus dilakukan, dan kemudian itu juga harus terjadwal di dalam jadwal pembelajaran. Kemudian kalau pengembangan, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di sekolah itu berupa ekstrakurikuler, misalnya ya boleh membaca musikalisasi puisi, kemudian ekskul yang berhubungan dengan literasi, misalnya ada klub-klub klub membuat puisi tentang menulis dan sebagainya. Kemudian untuk pembelajaran, nah ini lebih ditujukan kepada guru ya, bagaimana di dalam pembelajaran itu harus literasinya tampak gitu ya, baik itu berupa hasilnya atau prosesnya. Kemudian di sini, nah guru yang literat itu dia akan mengikuti tahapan-tahapan dalam pembelajaran, baik dalam menyajikan RPP-nya, kemudian hasil karya, tagihannya, dan sebagainya. Demikian juga siswa yang literat, itu otomatis mereka akan giat membaca dan menghasilkan beberapa karya. Dan jangan lupa sekolah juga harus memfasilitasi supaya hasil karya siswa itu jangan hanya numpuk aja gitu ya, guru memberikan, istilahnya guru sudah memberikan tugas nih buat puisi, buat cerpen, buat segala macam gitu ya, numpuk aja, udah itu dinilai dan sebagainya. Tapi kemudian
tidak ada tindak lanjut. Harusnya itu ada tindak lanjut. Apakah itu mau dibukukan, kemudian apakah mau dibuat sebuah pameran, menunjukkan hasil karya siswa ke orang tua dan masyarakat luas. Kalau seperti itu, kemudian diberikan apresiasi juga, insya Allah sekolah itu juga akan meningkat gitu ya. Penghargaan dari pihak luar juga, sehingga itu juga akan mempermudah posisi sekolah ada bergain dengan pihak luar ketika mereka mau memberikan bantuan apa saja, itu insya Allah bisa terjadi. Nah, di sini juga ada peran orang tua. Kemudian untuk monetnya sendiri, di sini ada pengawas, kemudian ada Pokja Literasi juga kalau untuk Kota Bandung ya, kemudian ada TBM juga, dan kami biasanya 1 tahun sekali itu mengadakan monet. Di sini untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi di Kota Bandung. Itu pernah terlaksana 2 tahun lalu, tapi untuk tahun sekarang belum. Mudah-mudahan nanti bisa ada waktunya setelah ini berlalu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, ini kegiatan-kegiatan di sekolah harus ada mulai dari pojok baca, mading, slogan untuk membaca, kemudian taman bacaan, perpustakaan, buku-buku. Nah, ini juga buku-buku itu tidak apa ya? Buku-buku itu pengadaannya harus sesuai dengan kebutuhan anak, harus sesuai yang diinginkan oleh anak. Nggak bisa sekolah tuh ada peserta didik kita gitu. Jadi jangan bukan itu yang mereka inginkan. Jadi sebaiknya untuk pengadaan buku pun harus ada survei sebelumnya. Apa sih buku-buku yang anak-anak suka? Apalagi zaman sekarang kan tentunya beda ya dengan zaman kita dulu, buku-bukunya yang mereka inginkan. Nah, seperti itu. Apalagi di BOS juga kan sudah ada anggarannya untuk apa? Untuk pembelian buku. Sebaiknya sekolah memperhatikan hal ini. Oke, kita lanjutkan juga. Kemudian harus ada kegiatan literasi yang terintegrasi dengan kegiatan sekolah. Kemudian kalau bisa juga ada panggung literasi untuk mengapresiasi untuk unjuk habisa literasi lah istilahnya, apa mereka mau berpuisi, mau musikalisasi puisi, berpantun dan sebagainya, itu harus ada. Kemudian lomba-lomba juga, dan yang penting juga ada duta baca yang akan menjadi contoh figur di sekolah itu. Nah, seperti itu ya. Jelas itu diawali semuanya dengan program dan tindak lanjut. Dan lebih bagus lagi kalau ada majalah di sekolah itu, bahkan di Dinas Pendidikan Kota Bandung juga sudah ada majalah ya, ini ya bukan promosi nah. Jadi kita sudah punya, cuman memang sayang sampai saat ini belum apresiasi oleh semuanya. Mudah-mudahan pada waktunya akan tiba ya. Oke, nah semua program ini yang harus dipahami, ini kita bicara soal sekolah ya, karena memang SPM itu adalah di sekolah. Seharusnya terintegrasi di dalam program SPMI. Apabila program literasi ini mulai dari apa yang dilakukan oleh siswa, oleh guru, oleh sekolah, oleh TU, komite, dan sebagainya itu terintegrasi di dalam program-program SPMI, insya Allah mutu sekolah itu akan meningkat. Dan kalau mutu sekolah, satu sekolah meningkat, semuanya meningkat, otomatis mutu di pendidikan di kota itu juga akan meningkat. Dan ya memang walaupun butuh waktu lama juga, tetap Indonesia juga mutu pendidikannya akan meningkat. Jadi tidak salah kalau hasil PISA itu masih sama dengan kondisi tahun 3 tahun kemarin ya, karena memang tidak semuanya barengan melakukan ini. Jadi masing-masing dan merasa itu hal yang tidak penting. Karena kita tahu semua ini juga penting gitu ya. Baik, mungkin ini yang untuk yang terakhir. Slide-nya. Satu lagi. Oh, 2 lagi. Oke, baik. Nah, ini. Tadi kan literasi itu hanya bagian upaya untuk mewujudkan sekolah bermutu, karena masih ada hal-hal lain yang lebih penting, yaitu K13 dan juga pendidikan karakter. Nah, di sini kita juga bisa melihat bagaimana peran orang tua, kemudian dunia usaha atau industri, bahkan perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai sekolah yang bermutu. Semuanya ikut andil di dalam meningkatkan bagaimana apresiasi terhadap literasi, agar 8 SNP ini dapat tercapai.
Kemudian ya itu tadi, tujuan kita yang pertama adalah bagaimana peserta didik kita ya mereka bisa cerdas ya, tidak cuma cerdas secara pemahaman pengetahuan, tapi juga cerdas secara emosional, kemudian cerdas secara sosialnya juga, kemudian ini intelektual ya udah pasti ya, kemudian secara kinestetis. Nah, kita berupaya bagaimana supaya kecerdasan peserta didik kita itu dengan literasi yang terkembangkan, semuanya bisa potensi diri anak itu bisa ada tempatnya, ada bisa dikembangkan seperti itu. Itu kewajiban kita sebagai guru ya. Oke. Ya, saya juga guru. Oke. Ya. Mungkin terakhir ini ada saya tidak banyak bicara karena memang waktunya juga ini lebih baik kita diskusi saja ya nanti. Ini ada sedikit pantun barangkali ya. Bagaimana mewujudkan warga sekolah yang literat melalui implementasi SPMI. Oke, gini nih. Jika pergi ke Sukabumi, jangan lupa beli piyama. Dalam pelaksanaan SPMI butuh komitmen bersama. Pakai kemeja ditambah dasi, ikat pinggang, melingkar di celana, monitoring dan evaluasi, cek kenyataan sesuai rencana. Oke, kayaknya itu aja dulu yang penting ya. Jadi semua pemenuhan mutu itu harus masuk di dalam RKAS. Kalau tidak ya percuma saja. Dan harus ada monitor evaluasi dari semua warga sekolah. Mungkin itu dari saya, Bu Tevi. Kita pakai waktu saja untuk diskusi saja permasalahan literasi yang ada di sekolah. Mangga. Baik, terima kasih Bu Yulia. Nah, demikian tadi para peserta semua apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yulia dengan begitu gamblangnya dan begitu jelas untuk kita semua. Nah, barangkali ada yang ingin berdiskusi mengenai materi ini. Live. Macetnya. Kenapa Bu Yani? Oh iya. Oh, presensi takut lupa. Ya, silahkan diisi dulu. Ya. Tinggal diklik Oh, ada di layar. Silakan. Siap. Ada di chat di layar ya, silahkan diisi daftar hadir. Angga yang mau bertanya atau mau berdiskusi, mumpung ini narasumbernya yang sangat hebat, narasumber khusus tentang literasi ini, pokoknya kita semua sudah ini dengan Bu Yulia. Mangga, barangkali ada yang penasaran. Selamat datang Pak Erik, beliau kepala sekolah, senang sekali Bapak ada. Pak Erik Sudeni SPG. Pak Erik ya, betul. Pasundan ya Pak Erik Sudeni ya. Ya. Kalau nggak salah ini teman sekelas deh dulu. Oh, ya ampun. Teman DS2. Ya betul kan Pak Erik ya? Luar biasa sekali ya. Reunian kita ya. Baik, ada yang mau disampaikan? Ini mah curhatan aja ya. Bagaimana Pak Bambang? Nah, Pak Erik. Literasi di sekolah. Bambang masih di mute kayaknya ininya. Masih di mute. Oh alah. Enggak ada yang mau bertanya atau sudah pas? Ibu. Halo. Iya. Halo. Iya. Mangga. Mangga Pak Bambang. Halo. Jelas. Iya. Boleh sharing? Boleh Pak Bapak silakan. Ya. Ini saya Bambang, nama beken Mr. Bam. Tanggung jawab SMP Taruna Bakti sebagai sekolah juara literasi tahun lalu. Ayah ini teh. Iya. Ya salah. Iya.
dalam kondisi seperti ini bicara realita ya, artinya apa yang terjadi hari ini. Materi yang disampaikan Bu Yulia, rasanya buat saya sebuah kehormatan karena guru bisa dapat materi yang sekelas manajemen sekolah. Ya ini materinya kan materi kelas berat ini. Oh gitu ya. Nah, dalam kondisi saat ini kami SMP Taruna Bakti sekaligus ini menginfokan saja bahwa jam literasi di SMP Taruna Bakti meskipun PJJ atau daring masih tetap dilaksanakan. Feedbacknya adalah anak-anak menuliskan hasil dari membaca selama durasi 15 menit. Dan besok sebagai KBM terakhir di menjelang Ramadan itu ada tes kecepatan membaca online. Hanya sifatnya itu internal. Internal itu tidak dipublish ke orang tua karena berkaitan dengan akurasi data. Apakah betul anak-anak kita melakukan dengan baik? Itu saja. Jadi materi ini buat saya masih materi yang ngawang-ngawang, Bu. Tapi buat saya belajar biar apa yang saya bisa lakukan di sekolah itu bisa mendukung SPMI. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, baik Pak Bambang. Iya, betul ya. Kalau lihat materi di sini kayaknya ngawang-ngawang gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan tren kita saat ini. Kalau Pak Bambang sebagai guru, otomatis literasi yang dilaksanakan juga sebagai guru, misalnya bagaimana memberikan pelayanan literasi kepada peserta didik, bagaimana memberikan tugas-tugas kepada peserta didik. Jadi seperti itu hubungannya. Karena kan tadi kita lihat di atas di slide bahwa SPMI itu terdiri atau pelaksana yang penanggung jawab SPMI itu ada kepala sekolah, ada guru, ada tata usaha, dan juga mungkin ada komite. Jadi masing-masing punya peran tersendiri. Maka kalau sebagai guru ya lakukanlah tupoksi kita sebagai guru tuh apa saja, itu kan banyak sekali. Kalau kita literat, kita akan baca, kita akan tahu kita tuh harus memperlakukan siswa seperti apa, memberikan tugas seperti apa, membuat RPP seperti apa, disesuaikan dengan kondisi saat ini, atau memberikan tugas-tugas juga seperti apa, apalagi dalam kondisi wabah seperti ini, apakah semua memberikan tugas sementara kondisi siswa juga tidak memadai. Nah itu juga berarti hal-hal yang harus ada di kita sebagai guru, literatnya itu jalan gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang ini segala digebret-gebret, harus tetap itu guru yang baik, dia akan tahu posisi bagaimana melaksanakan tugasnya disesuaikan dengan kondisi saat misalnya. Nah itu betul Bapak sebagai guru. Tapi kemudian ini harus ditindaklanjuti juga. Guru itu juga bisa menjadi partner monitor tentang pelaksanaan SPMI di sekolah, bisa memberikan saran, bisa memberikan masukan. Karena RKAS sendiri itu juga nanti harus ada persetujuan, harus ada disampaikan ke guru di rapat guru. Jadi tidak bisa RKAS rencana sekolah itu hanya oleh kepala sekolah saja. Kita sebagai guru juga harus ikut istilahnya care lah, peduli lah gitu ya. Anggaran di sekolah itu seperti apa, pemanfaatan dan penggunaannya. Bahkan sekarang itu kan harus ada diumumkan di sekolah. Saya tidak tahu kalau swasta ya barangkali, tapi kalau untuk negeri memang itu seperti itu. Karena apalagi kalau pemanfaatan BOS, baik negeri dan swasta, semua harus transparan, harus ada, jelas. Untuk apa uang-uang negara itu digunakan. Jadi jangan bilang, Bapak sebagai guru tidak tahu harus bagaimana, itu terlalu tinggi, terlalu mengawang-awang. Maka mulai sekarang, buka mindset kita bahwa literasi SPMI tanggung jawab kita bersama, baik Anda sebagai guru, apalagi sebagai kepala sekolah, dan juga yang lain. Oke, mungkin ada yang lain? Halo? Oke. Halo, Ibu. Iya, siap. Kesan pesan. Boleh. Ya. Ya, Bu Nela, Ya. silakan. Oke. Aduh Ibu atau nuhun ini lami pisan abis tepang ya aya nanya. Baru ketemu sekarang juga lup-lup ini. Tadi. Dan saya menyusul maksudnya nggak mengikuti semua yang tadi disampaikan. Tidak apa-apa. Tapi gimana? Ada baiknya juga kalau ada di share juga ya Bu ya ke Ya.
ada di-share juga dengan teman-teman di MGG Materi. terutama mungkin ada di-share juga. Bagus juga untuk di-share. Di-share, Materi di-share barusan, banget, ya. di-share banget, ya. Sudah. Ya. Nah, kalau literasi di sekolah karena sekarang masih agak kepuk dengan tugas-tugas yang diberikan via daring ya Bu ya, di sekolah tuh anak-anaknya mungkin beda ya, Betul. tiap sekolah punya kemampuan berbeda. Jadi Ya. sejauh ini dengan mereka mengikuti tugas-tugas yang diberikan, apa dari WA saja atau dengan email atau Google Class atau Betul. dengan quizzes, dengan mengikuti saja kita juga sudah oke, kita kasih udah ada poin gitu Bu. Tapi Betul. ya masih sebatas mereka mengikuti dan bisa mengerjakannya gitu. Betul. Iya. Gitu dulu ya. Mhm. Iya, Mungkin dan setiap jangan sekolah beda-beda memberatkan. ya Bu ya. Iya, Ya mungkin nggak setiap masalah. sekolah. Betul. Untuk mengisi saat work from home atau learn from home itu ya, bisa minta siswa kita misalnya membaca buku yang mereka suka, kemudian mereka membuat resume dari buku itu. Jadi sederhana aja, tugas itu bisa kalau membaca boleh seminggu gitu, nggak mesti tiap hari kita kasih tugas. Itu guru literatur seperti itu, harus melihat kondisi. Kasihan banget anak-anak kita tuh ya, udah kuota tersedot ya, kemudian belum tugas dari sana sini. Aduh, saya suka lihat di medsos betapa banyak orang tua juga yang mengeluh dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jadi kita harus literat, kita harus baca hati, baca lingkungan ya. Oke. Ya, memberikan tugas sih sejauh ini diberikan ya, suruh baca buku sok sebisanya apa 1, 2, 3 judul. Tapi untuk feedbacknya masih belum ya, belum saya minta bagaimana. Tapi diberikan tugas mah ya. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Nah, mangga Bu Teti lanjut gimana? Bu Teti. Gak kedengaran Bu Teti, suaranya gak kedengaran. Bu Teti. Oke. Ya, dan Ibu mengisi presensi. Ya. Ini yang sudah memberikan tanggapan baru 3 orang. Oh, enggak, tuh yang lain yang belum mengisi presensi itu sudah ada di layar chatnya ya, sudah ada di chatnya, tinggal diklik kemudian diisi. Demikian tadi penampilan presentasi dari Bu Yulia. Ini materi yang sangat bagus, kemudian diskusinya juga cukup hangat, tapi sayang sekali waktunya sudah pas, waktunya sudah sampai jam 14 sesuai dengan waktunya. Terima kasih atas perhatian semua peserta, kemudian terima kasih juga pada Bu Yulia sebagai presenter pada hari ini. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host. Pak Yoyo, mangga. Iya, terima kasih Bu Teti dan Bu Yulia sebagai presenter dan moderator. Yang materinya cukup bagus. Terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Jangan lupa mengisi presentasinya. Ya, ini kami masih menerima baru 3 orang. Di chat di sana sudah ada alamatnya ya. Jangan diklik atau di copy nanti di paste. Ya. Dan Ibu masih ada waktu ya. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, karena di sini waktu bahwa di player itu pukul 13 sampai 14. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih hadir di ruangan ini mengikuti acara kami. Itu juga terima kasih pada dia sebagai narasumber, Bu Teti sebagai moderator. Sebelum ditutup, kami kehadiran Bapak Ibu juga. Nah, di alamat ada di player ya, di WA yang sudah dikirim pukul 15.45 kalau tidak salah ya. Yang nanti kan presenternya Pak Yoyo ya. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saatnya Bapak yang hadir di sini. Selamat bertemu lagi nanti. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Selamat. Selamat. Oke, izin ya, izin live-nya. Assalamualaikum. Ya, monggo.